Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah syuruk Masjid Al-Munawwarah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita nanti akan bersama-sama berdoa. Ada jamaah kita yang berulang tahun di pagi hari ini, yaitu Bapak Haji Nusbar Jawahan. Beliau lahirnya 1946. Berarti berapa lah? Ya 46. Berarti 79 lah ya. Beliau itu tanggal lahir dan bulan dan tahunnya sama dengan Bang Haji Roma Irama. Tanggal 11 Desember 1946. Sama persis dengan Bang Haji Roma Irama. Ya Pak Haji. Oleh karena itu ya Roma Irama, Raja Dangdut. Oleh karena itu nanti kita akan mendoakan beliau semoga sehat panjang umur, penuh dengan keberkahan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam mengikuti tadabbur. Amin. Namun sebelumnya, sebelum doa, ini ada anak-anak santri, 2 anak santri dari Pondok Pesantren Hasanah Kebajikan Sematang Borang, pimpinan Ustadz Imron Taslim. Mungkin ada ini lagi ya, ada asing lagi, Ustadz Imron Taslim. Anak 2 santri ini mendapatkan tugas dari kiainya untuk latihan tausiah. Latihan tausiah. Kebetulan rumah anak ini di Sabta Marga di sini. Oleh karena itu yang dekat masjidnya adalah di Masjid Al-Munawwarah. Jadi Pak Ketua izin, Pak Ustadz Burhan, Pak Profesor, Pak Hambali dan bapak-bapak yang lain dan Bapak Ketua Yayasan. Oleh karena itu waktu dan tempat langsung saja kita mulai. Ini live, nanti saya kirim ke Ustadz Antum, Kiai Antum. Anak ada nomornya. Iya secara langsung. Jadi langsung saya kirim linknya ke Ustadz Taslim, Imron Taslim. Iya 2. Ya silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, bahkan yang paling utama, marilah kita panjatkan setinggi puji dalam syukur kepada Allah Maha yang Ghafur yang telah memberikan kita nikmat umur agar kita selalu bersyukur, tidak takabur dan selalu mengharap nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan kaitan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, suri teladan kita. Siapa lagi kalau bukan ya Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak sekalian, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kami dapat berdiri di sini untuk berekspresi dakwah kembar.
Semoga apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat bagi kita dan dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdiri kami sini akan berekspresi dakwah kembar, yaitu yang bertemakan 3 cara bermohon ampun. Perlu kita ketahui, bapak-bapak, ibu dan sekalian, kita yang namanya manusia, yang hidup di muka bumi ini, yang jalan di muka bumi ini, yang tinggal di muka bumi ini, pasti tak luput dari yang namanya dosa. Baik itu dosa kecil, dosa yang besar, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Maka Allah memerintah kita untuk segera bermohon ampun kepadanya. Di mana dalilnya? Di dalam Quran surat 3 Al-Imran di ayat 133-nya. Wasari'u ila maghfirah, segeralah kamu mencari ampunan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bermohon ampun kepada Allah SWT? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, cara kita bermohon ampun kepada Allah ada 3 caranya. Yang pertama secara spiritual, yang kedua secara emosional, dan yang ketiga secara sosial. Yang pertama tadi secara spiritual. Apa spiritual? Yaitu secara pengakuan. Mengakui bahwasannya diri kita lah yang salah, diri kita lah yang telah berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh atau role model di dalam Al-Qur'an, di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika diciptakan Allah, dia dimasukkan dalam surga. Ketika di surga, Nabi Adam mendapatkan kenikmatan yang banyak. Apa yang Nabi Adam inginkan, Allah berikan. Apa yang Nabi Adam mau, Allah kabulkan. Namun seketika Nabi Adam berbuat kesalahan, yaitu memakan buah kuldi, yang mana buah ini dilarang oleh Allah untuk dimakan. Allah murka, lalu diturunkannya Nabi Adam dari surga ke bumi. Nah, ketika di bumi, bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah Nabi Adam menyalahkan Siti Hawa ataupun iblis yang telah menggodanya? Tidak, melainkan Nabi Adam mengintrospeksi dirinya sendiri dan mengakui bahwasannya diri dialah yang salah, diri dialah yang telah berdosa, dan bermohon ampun kepada Allah dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah juga berfirman di dalam Quran surah 42 ayatnya yang ke-30. Allah berfirman di situ, tidaklah suatu musibah pun yang menimpamu melainkan atas perbuatan tanganmu sendiri. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah menegaskan di sini, setiap masalah, musibah yang menimpa kita itu adalah atas perbuatan kita sendiri, atas perbuatan dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, maka daripada itu, apabila kita tertimpa masalah, tertimpa musibah, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi introspeksilah diri sendiri, kesalahan, dosa apa yang telah kita buat sehingga Allah menurunkan azabnya kepada kita. Lanjutnya kedua, yaitu dengan cara emosional. Apa? Itu dengan cara mengucapkan perkataan-perkataan baik. Di mana dalilnya? Di dalam Quran surat 33 Al-Ahzab di ayat 70 sampai 71. Di ayat 70-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang beriman dipanggil sama Allah, bertakwalah kamu dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita sudah mengucapkan perkataan-perkataan baik, apa yang Allah akan balas kepada kita? Di ayat selanjutnya, yuslih lahum a'malahum wa yaghfir lahum dzunubakum. Allah memperbaiki amal-amalmu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita sudah mengucapkan perkataan-perkataan baik, Allah akan memperbaiki amal-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Namun sebaliknya, kalau kita tidak mengucapkan perkataan-perkataan baik, apa yang akan terjadi? Terjadi perdebatan, perselisihan, permusuhan. Kenapa nampak seperti itu? Karena ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau. Masya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita lanjut yang ketiga atau yang terakhir, yaitu secara sosial. Apa sosial? Yaitu dengan menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Lantas pertanyaannya, kemana saja kita berinfak? Allah berfirman di dalam Quran surah 2 Al-Baqarah ayatnya yang ke-215. Di situ Allah katakan ada 5 sasaran kita berinfak. Yang pertama, kepada kedua orang tua kita. Kenapa kepada kedua orang tua? Karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Lanjut, yang kedua ialah kepada karib kerabat kita. Yang ketiga kepada anak yatim. Yang keempat kepada fakir miskin. Dan yang kelima kepada fi sabilillah. Nah, kalau kita sudah menginfakkan sebagian harta kita dengan 5 sasaran tadi, apa yang Allah akan balas kepada kita? Di Quran surat Al-Baqarah di ayat 261-nya. Allah akan balas 7 kali lipat. Permanfaatnya 1 tangkai biji dikali 700 tangkai biji sama dengan 700 kali lipat. Bukan hanya harta, Bapak Ibu sekalian dikasih sama Allah, namun 700 tangkai biji dibagi menjadi 7 bagian. Misal kita ambil contohnya, Bapak Ibu sekalian misal dikasih rumah yang besar, dikasih kendaraan yang diinginkan, dikasih harta yang melimpah, namun kita tidak senang, tidak diberi ketenangan, nikmat gak kira-kira? Tidak kan? Maka daripada itu Allah bukan hanya harta yang dikasih sama Allah, namun ada 7 bagian. Yang pertama itu kesenangan, yang kedua itu ketenangan, yang ketiga mendapat Rasul, yang keempat mendapat hikmah, yang keenam mendapat Al-Furqan, yang keenam lalu kesabaran, barulah yang terakhir harta yang banyak. Masya Allah, luar biasa Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Nun walau qalami wa mayasturun. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inilah tadi penampilan atau penyampaian dari anak-anak santri Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran Pondok Pesantren. Ini ada suratnya, Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran Anak Yatim dan Du'afa SMA IT Hazanah Kebajikan Sematang Borang, asuhan Ustadz Imron Taslim. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah. Ini berkahnya luar biasa Pak Haji. Sebelum doa tapi sudah makan dulu. Masya Allah. Pak Nusbar, kita doa untuk beliau Pak Haji Nusbar yang berulang tahun yang ke-79. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat panjang umur, penuh dengan keberkahan, rizki melimpah, dan juga istiqamah dalam beribadah ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا ربنا أنت يا الله مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرنا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مصير يا مبدئ يا معيد مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا وحيد يا احد يا صمد يا قدر يا مقتدر يا مقدم يا باخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا متقم يا عفو يا رؤوف يا ملك ملك الملك ذا الجلال والاكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره. اللهم انا نسالك
بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت وإنا نسألك ببركة هذا المجلس إنا نسألك الصحة والعافية اللهم إنا نسألك الصحة والعافية إنا نسألك الصحة والعافية من كل بلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزلة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت ومهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وارزقنا يا رزاق الاستقامة والتوفيق للأعمال الصالحة والدرجة الرافعة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.